wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Masyaallah muslimin, jamaah sekalian, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang kami muliakan. Malam hari ini kita akan sampaikan tentang kelanjutan bab yang lalu atau bab pekan lalu tentang salah satu bentuk menjaga Allah, artinya ihfazillah, menjaga Allah niku kan maksudipun menjaga perintah-perintahnya. Kemarin sudah kita sampaikan salah satunya adalah masalah sholat. Nah sekarang kita akan sampaikan tentang masalah wudhu. Tentang masalah wudhu atau berwudhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada sebagian dalil atau hadis Nabi yang menunjukkan akan keutamaan berwudhu. Nanti akan kami sampaikan tata cara wudhu ringkas ke panjenengan semuanya, supaya gampang. Nanti saya sampaikan ringkas, kemudian nanti setelahnya atau mungkin kalau nggak cukup waktunya nanti minggu depan baru saya sampaikan beberapa hukum yang berkaitan dengan itu. Jadi diantaranya hadis Nabi SAW dalam Musnad Al-Bazzar dan selainnya disebutkan, dan asal hadis ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yusbihu abdun al-wudu'a, tidaklah seorang hamba yusbihu niku artinya menyempurnakan, memperluas. Jadi maksudnya menyempurnakan wudu. Tidaklah seorang hamba itu menyempurnakan wudunya illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang, insyaallah. Jadi kalau kula panjenengan sami niku ketika berwudu sempurna, disempurnakan wudunya, benar-benar sempurna, benar-benar baik. Okay. Itu salah satu fadilahnya gitu. Dosa kita, Pak, dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, dan akan datang niku dosanya belum dilakukan, niku sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab napa? Wudu. Tapi bukan sembarang wudu, wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, jamaah yang kami muliakan, ketika wudu kita usahakan jangan tergesa-gesa. Jangan seenaknya sendiri gitu, istilahnya. Tapi kita perlu memperhatikan benar-benar, kita perlu hati-hati supaya wudhu kita niku benar-benar sempurna. Benar-benar sempurna seperti dalam hadis niki, la yusbihu asbagha yusbihu isbagon. Isbag niku artinya sebenarnya ada makna memperluas bisa, tapi maksud di sini menyempurnakan. Ketika kita membasuh tangan, bagaimana membasuh muka, nanti saya sampaikan. Nanti saya beri apa istilahnya praktek di sini supaya panjenengan bisa melihat wudu yang sempurna niku seperti apa? Seperti apa? Nanti kita sampaikan. Niku fadilahnya dosa kita yang telah lalu, yang sudah kita lakukan, dan yang akan datang. Berarti akan datang niki apa? Belum dilakukan, niku pun diampuni oleh Allah dengan apa, Bu? Wudu.
Itu belum sholat Pak, baru wudhu Pak. Baru wudhu. Walaupun memang yang dimaksud dalam hadis ini, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Nah biasanya biasanya niku kita niku yang sudah seperti ini, alhamdulillah kita seperti ini itu biasanya lebih banyak melakukan dosa kecil daripada dosa apa? Besar. Karena dosa besar kan langsung kelihatan berzina, langsung oh ini haram, langsung. Mencuri, oh nggak berani, oh ini dosa besar. Membunuh, oh ini dosa besar. Ya kan? Langsung paham, oh berjudi, oh ini dosa besar, jangan. Minum minuman keras, oh ini apa? Dosa besar, jangan. Langsung. Tapi nek dosa kecil niku samar agak samar. Jadi kemungkinan kita niku banyak melakukan dosa-dosa kecil tiap harinya. Karena kadang karena samar niku tidak terasa kalau melakukan dosa kecil. Dan niku diampuni dengan apa? Dengan wudhu Pak. Dengan wudhu yang sempurna niku menghapus dosanya. Kalau dosa besar itu harus dengan tobat. Nek ndak tobat nggak diampuni. Tidak diampuni. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Maksud menjaga wudu bisa dari sisi pertama. Menjaga wudu niku maksudnya napa? Senantiasa kita itu suci. Jadi misalkan kita sudah wudu saat ini, nanti batal langsung wudu lagi. Nanti tengah malam batal, wudu lagi. Besok siang, besok pagi wudu. Ba'da subuh kan masih suci, belum batal niku. Sampai jam 9 kok batal, langsung wudu lagi. Terus, jadi tiap hari niku dalam kondisi suci. Nah, ini kalau bisa dibiasakan Bapak Ibu sekalian, dan ini untuk saya sendiri juga, kalau panjenengan semuanya, kalau bisa kita menjaga wudu nih. Jadi pas ampunnya dan maksudnya jangan hanya wudu untuk sholat atau menjaga wudu nek mau sholat toh. Oh mau sholat saya wudu karena saya batal. Nggak, tapi setiap hari pun dalam hidup kita kalau bisa wudu niku dijaga. Jadi kita ini dalam kondisi suci terus Pak. Walaupun tidak sholat, kita kerja di kantor, ada yang mungkin kerja di pabrik, ada yang mungkin kerja di apalah dimanapun, itu walaupun kita kerja di pabrik, wudu, suci. Walaupun tidak mau sholat tapi suci. Ini hadis Nabi mengatakan itu, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah menjaga wudu kecuali dia orang beriman. Ciri khas orang beriman itu menjaga wudu. Nah, ini kelihatannya mudah tapi kenapa? Tapi susah. Teorinya ya gampang karek maca ya gampang. Prakteknya ya susah Pak. Saya sendiri merasakan susah. Males kadang ini. Nek mau sholat ya sregep karena memang syarat sahnya sholat harus wudu. Tapi kalau nggak mau sholat niku batalnya wudu ya aras-arasan. Gawen males iki. Nah ini kita coba kita coba untuk sedikit-sedikit kita biasakan. Nek bisa luar biasa. Kalau belum batal sudah wudu lagi itu masuk boros. Belum batal wudu lagi. Enggak. Itu nanti namanya tajdidul wudu. Memperbarui wudu. Jadi ngeten yang ditanyakan Masnya tadi. Misal niki kula jenengan kan tadi udah wudu nggih, mau salat napa? Maghrib. Gitu. Nanti pas adzan Isya, mau salat Isya, itu kan kita mungkin belum batal. Lah, kita belum batal, kita wudu lagi, itu lebih utama.
Walaupun panjenengan saya misalkan belum batal, nanti sholat isya itu wudhu untuk sholat maghrib belum batal, itu misalkan kita tidak wudhu lagi boleh, karena memang belum batal, langsung sholat isya. Tapi kalau jamaah itu wudhu kembali itu bagus, lebih afdal, lebih utama, karena itu namanya di istilahnya para ahli fikih namanya tajdidul wudhu, Pak. Memperbarui wudhu. Wudhu yang sudah dipakai ibadah kemudian belum batal wudhu lagi. Ya, yang ditanyakan tadi itu bagus, bahkan lebih utama, dan itu tidak termasuk boros. Tidak termasuk apa, boros. Paham ya? Paham betul? Ya, seperti itu. Dan nanti kita usahakan ya, saya kadang ya malas. Tapi itu kita berusaha untuk memerangi ya. Walaupun tidak wajib, memang kalau belum batal ya enggak wudhu lagi, enggak masalah. Langsung sholat isya nanti. Tapi kalau panjenengan memperbarui wudhu, aku belum batal, saya belum batal tapi wudhu lagi, itu bagus. Bagus. Karena ibadah ini wasilah. Wudhu itu ibadah wasilah, ibadah perantara untuk ke sholat. Ibadah untuk perantara itu kalau diulang-ulang boleh. Nek sholat fardu itu diulang nggak boleh, Pak. Jenengan sergepe kayak ngopo nggih. Maghrib diulang, bar maghrib meneh. Itu ndak boleh. Wes sergepen niku, tapi ndak boleh secara hukum niku nggak boleh. Bahkan haram. Sholat maghrib kok diulang saking sergepe gitu. Bar sholat maghrib dibaleni meneh sholat maghrib. Itu ndak boleh. Karena niku ibadah. Kok wudhu boleh diulang-ulang, karena wudhu niku sebenarnya bukan ibadah tersendiri, tapi hanya perantara untuk ke sholat, ibadah wasilah Pak. Maka boleh diulang-ulang. Tapi nek sholat tidak boleh, karena sholat itu ibadah goyah, tujuan. Nggak boleh kalau diulang. Sesergep seperti apapun, sesemangat apapun, sholat fardu itu nggak boleh diulang. Ya, dulu saya waktu di Yaman, saya punya guru ya, seorang syekh gitu, sudah lumayan sepuh orangnya. Beliau ini luar biasa, jadi sangat menjaga wudhu. Jam berapapun batal wudhunya, pasti wudhu, walaupun tidak sholat. Misalkan pas mau ngajar gitu, batal wudhu, wudhu dulu Pak, terus ngajar lagi. Jadi sehari semalam 24 jam itu kondisinya suci terus, Masya Allah. Salah satu guru kita, itu luar biasa. Dan itu fadilahnya, di antara fadilah yang lain nanti, misalkan di suatu saat, namanya umur niku kan kita nggak tahu nih. Namanya umur kita tidak tahu. Suatu saat terjadi misalkan meninggal, itu meninggalnya di atas kesucian wudhu, di atas kesucian. Jadi mari kita usahakan ini ya, pelan-pelan, walaupun belum terbiasa, nanti insya Allah pelan-pelan kita akan menjadi terbiasa. Kita berusaha untuk senantiasa suci. Nanti jenengan rasakan akan beda ya. Pas wudhu, pas suci nih gua aja aneh-aneh berbuat dosa nih mikir-mikir gitu. Dalam hati itu kan kita merasa suci, kok terus mau berbuat dosa. Misalkan mau maling gitu, kok wudhu sik niku nggak mungkin Pak. Ajeng maling kok wudhu sik niku nggak mungkin, niku hati pun bertentangan niku. Berbeda, nanti perasaan kita niku berbeda. Termasuk kadang ya, seorang memakai syiar Islam niku juga pengaruh ke jiwa. Misalnya yang songkok gitu. Dulu saya punya guru, tapi bukan di Yaman, guru di Indonesia itu. Beliau itu kemanapun pakai songkok. Ya songkok seperti ini. Pas kerja, karena beliau kerja di Kementerian Agama, kerja mau kemanapun pakai songkok naik keluar. Saya satu kali iseng, waktu itu kan saya masih muda. Kenapa kok pakai songkok terus? Gitu. Saya bertanya seperti itu.
Jawabannya sederhana. Karena dengan pakai ini saya itu punya rem. Pakai songkok, pakai baju koko umpamanya. Kok mau berbuat aneh-aneh itu rem sudah direm sendiri nih, ngerem sendiri, Pak. Gak mungkin jenengan pakai songkok, baju koko kok misalkan masuk ke tempat maksiat ya. Misalkan bar atau night club, enggak mungkin itu. Pun hati niku pun apa? Bertentangan. Jenengan misalkan jadi pedagang pakai baju koko, pakai syiar seperti itu kok nimbangnya mengurangi timbangan itu pun ada perasaan bertentangan hati niku. Ya itu cerita mawon. Kemudian fadilah wudu diantaranya yang ketiga adalah hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dalam kitab At-Taharah Nabi bersabda SAW, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, napa fadilahnya? Kharajat khotoyahu, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya min jasadihi, dari seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hatta takhruja min alfarihi, sampai-sampai dosa-dosa kesalahan itu akan keluar dari ujung-ujung kukunya. Jadi dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki niku dengan wudu yang sempurna, yang bagus, niku akan rontok semuanya. Dosa mata, dosa tangan, dosa lisan, dosa kaki, dosa perut, semuanya apa? Gugur dengan wudu. Jadi sangat misalkan sangat rugi ya seorang muslim yang tidak pernah wudu selama hidupnya. Sudah muslim tapi tidak pernah wudu selama hidupnya. Kenapa? Karena nggak sholat. Niku rugi sekali. Padahal dengan kalau kita mau wudu, fadilah yang Allah sediakan itu luar biasa. Amalan ringan tapi fadilahnya luar biasa. Rugi banget orang Islam seumur hidupnya dari lahir ceprot sampai meninggal tidak pernah wudu, karena tidak pernah sholat juga. Jadi Allah niku sebenarnya sudah Mar-Rahman, Maha kasih sayang, sudah menyediakan amalan-amalan yang akan membantu kita, mempermudah kita masuk surga. Amalan-amalannya juga ringan, tapi hambanya yang kufur, tidak mau untuk melakukannya. Ini beberapa hal kaitannya dengan tema kemarin, masalah ihfazillah yahfadka, itu jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Niki salah satunya kita menjaga wudu kita. Jadi mari kita berusaha untuk melaksanakan apa yang kita baca tadi dari sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan tata cara wudu singkat, biar gampang panjenengan pahami, langsung nanti bisa dipraktekkan. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan nanti saya sampaikan secara sisipan, saya sisipkan. Kalau tidak selesai mungkin nanti lain waktu ya, karena mungkin waktunya kan pendek, nggak mungkin saya sampaikan semuanya. Nanti tidak apa-apa, sisanya kalau belum selesai saya sampaikan minggu depan. Jadi nanti masih berseri masalah wudu niki. Jadi cara wudu Bapak Ibu sekalian, singkatnya ya, dan cara wudu itu nanti untuk ibu-ibu ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti mudah-mudahan kelihatan. Tata cara wudu yang pertama niku mengucapkan atau membaca bismillah. Jadi jenengan kalau mau wudu membaca apa? Pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nggih boleh. Bismillahirrahmanirrahim juga napa Bu? Boleh. Lebih sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niki misalnya niki keran, niki air keran dibuka, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu.
Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan basmalah. Artinya apa? Bukan wudunya tidak sah, tapi wudunya tidak sempurna. Jadi mengucapkan basmalah niki hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, ampun ditinggalkan. Untuk apa? Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama niku, ampun ditinggalkan. Walaupun sunnah niki ampun ditinggalkan. Setelah membaca basmalah adalah berkumur-kumur 3 kali. Dalam istilah ahli fikih niku matmadhah. Ambil air, dimasukkan ke mulut. Di mulut itu apa nggih? Dia dikumur-kumur, maksudnya digerak-gerakkan airnya, diupik-upik. Jadi dimasukkan, digerak-gerakkan air dalam mulut, ya, berkumur-kumur itu namanya. Supaya apa? Bersih, bagian dalam mulut ini bersih. Kemudian dibuang. Dilakukan berapa? 3 kali. Dilakukan benar 3 kali. Boleh 1, boleh 2, Pak. Boleh 1, boleh 2. Mungkin kalau 1 juga dalam hadis disebutkan pakai tangan kanan. Sampai sini paham jemaah sekalian? Paham ya? Ibu-ibu paham betul? Kalau cuma dimasukkan ya digerakkan tidak. Kenapa? Kalau dimasukkan aja tapi tidak digerakkan, cuma dimasukkan atau dibuat lagi. Oh, cuma dimasukkan tapi tidak digerak-gerakkan. Enggak apa-apa. Cuma kurang sempurna. Jadi misalkan panjenengan, misalkan airnya dimasukkan, langsung dikeluarkan, tidak digerak-gerakkan. Enggak digerak-gerakkan gitu, enggak apa-apa. Tetap sah wudunya, tapi kurang sempurna. Jadi sebisa mungkin panjenengan gerak-gerakkan. Fungsinya apa? Ngeten. Fungsinya untuk membersihkan mungkin sisa-sisa makanan yang ada di mulut, di sela-sela gigi. Karena nanti kalau panjenengan sholat, terus ada sisa makanan di sela gigi, terus panjenengan cari dengan lidah panjenengan, terus panjenengan sengaja menelan, niku napa? Membatalkan sholat tak karo golek sisa makanan. Nek nggih niku membatalkan sholat. Kalau memang niku sengaja sisa makanan niku iki kok ya eman-eman ya ini. Sisa ayam bakar wae. Niku sengaja dicari dengan apa? Lidah, kemudian rasanya kok enak, ditelan. Pas panjenengan sholat itu membatalkan apa? Sholat. Karena itu termasuk al-aklu, makan. Niki fungsi kenapa harus digerak-gerak? Bukan harus ya. Seyogianya digerak-gerakkan. Paham sampai niki? Paham ya? Ya. Ketiga, setelah itu memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Ngeten, niki misalnya keran nggih. Niki saya ambil air pakai tangan kanan, dimasukkan ke hidung, disedot. Terus dibuang pakai tangan kiri. Disemprotkan keluar. Ditarik dulu, disedot, kemudian disemprotkan 3 kali. Sebisa mungkin ketika nyedot niku dimaksimalkan, ampun cuma di ujung irung tok, tapi agak disedot masuk. Setelah itu ditekan, dikeluarkan berapa kali? 3 kali. 1, keluarkan 2 sampai 3 kali. Airnya berbeda sama yang buat kumur itu airnya lain. Ya. Yang satu air buat hidung dan mulut dan hidung. Ya, kita pakai yang lain. Nanti itu gampang ya. Ada sedikit beda-beda pendapat. Nanti lain waktu saya sampaikan atau mungkin nanti saya sisipkan. Memang dalam praktek wudu itu ada beberapa mungkin sedikit perbedaan pendapat ya, tapi itu ringan, santai aja, slow. Karena itu cuma masalah kaifiat, masalah
khilafiyah lah nanti gampang itu. Pokoknya gampang. Nggih. Pokoknya khilafiyah niku gampang. Nek mikire santai malah enak. Paham nggih? Jadi nanti ada sedikit beda benar, tapi enggak apa. Kita pakai yang saya terangkan dulu ya. Karena saya pakai rujukan Bu, Pak, Bu. Ya, ini kitabnya. Ini kitab. Saya kuatin bawa 2 tadi. Tapi yang saya baca lebih dari 2 di rumah nih. Ya saya baca 5-6. Tapi satunya ada yang tebalnya sekian. Nah, tas saya nggak cukup. Sebagian saya hafal, ini yang pokok saya bawa 2. Berapa? 3 kali ya, masukkan air ke hidung, keluarkan itu. Kecuali panjenengan saat sedang puasa, maka nyedotnya jangan terlalu. Sedot terlalu kan nanti enek sing masuk, malah sengaja disedot ada yang masuk. Kan itu kalau jenengan sengaja nyedot pas puasa niku keterlaluan, batal puasane jenengan. Nek sengaja loh. Jadi set gitu aja. Kalau pas puasa niku sedikit saja masukkan terus keluarkan. Kalau pas apa? Puasa. Tapi kalau enggak pas puasa enggak apa-apa, sedot rodok kenceng dikeluarkan kencang 3 kali. 1 2 3 kali. Paham saya niki? Paham nggih? Ya tadi dari membaca basmalah, kemudian masukkan air ke mulut 3 kali, memasukkan air ke hidung mengeluarkan 3 kali niku hukumnya sunnah. Niku hukumnya apa? Sunnah. Niku kula sempurnakan tata caranya dari awal sampai akhir. Sekalian supaya gampang panjenengan mempraktekkan. Setelah memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya, membasuh yang berikutnya napa? Membasuh wajah. Membasuh wajah. Lah, pas membasuh wajah niki panjenengan niatkan wudu, Pak. Niate wudu ketika membasuh wajah karena Pak, wajah niku bagian wudu pertama yang hukumnya wajib. Jadi pas ngambil air gitu, terus biur. Lah, pas seperti ini dalam hati jenengan niatkan wudu menghilangkan hadas kecil di hati mawon. Karena niki bagian anggota wudu pertama yang wajib, hukumnya wajib niku. Sama ketika jenengan sholat niku perkara pertama yang wajib napa? Takbiratul ihram. Allah, pas Allahu Akbar niku jenengan niat nopo? Ajeng niat sholat apa? Fardhu napa sunah, jenis salate apa? Niat salat fardhu maghrib 3 rakaat. Nek wudu berarti nggih niat wudu menghilangkan hadas kecil. Niat ingsun wudu ngilangake hadas kecil. Gampang. Gampang napa angel? Gampang mboten niki, Bang? Anu ya, misalkan ada keterangan dari saya yang agak bulet, napa mboten bisa dipahami, jenengan bisa bertanya. Yang keempat membasuh napa? Membasuh muka. Berapa? 3 kali, Pak. Jadi ngeten, air keran yur 1 2 3. Lah, sekarang ngeten. Wajah niku dari mana sampai mana? Nah, ini penting. Bapak Ibu harus paham nih. Karena nanti nek niki pun wajib niki. Mulai wajah niku wajib, Pak. Kalau jenengan ndak sampai merata wudunya, niku nanti menyebabkan wudhu sampean itu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya napa? Tidak sah. Jadi wajah niku niki. Area wajah niku dari awal tumbuh rambut gini. Nih, ketinggalan mboten? Sini nggih. Niki ke bawah niku sampai dagu. Napa dagu niku? Janggut. Wis dagu lah pokoknya. Niki panjangnya dari tumbuh rambut awal sampai mriki niku wajah. Kesampinge luase dari niki
depan telinga pas niki sampai mriki. Kuping mboten masuk nggih, kuping mboten masuk wajah. Depan kuping nih, Pak. Mriki ke sini sampai napa? Sini. Niku wajah. Jadi niki termasuk pinggir-pinggirnya tadi, Dik. Ya, tempat rambut niki. Ah itu wajib niki. Yo. Jadi ampun yuk bathuke ora kena. Ah ndak sah niku. Nggih. Pipine ndak kena. Sah mboten? Nek pipine ndak kena air sah mboten? Mboten sah karena pipi masuk wajah. Ini kan batasnya niki. Jadi ketika ngambil air nggih, monggo iki tadai riyen terus diratake, biur, set ratake. 3 kali, Pak. Lah ngeten, Pak. Diusahakan ketika membasuh wajah niku rodok dilebihkan, agak dilebihkan dari batasan yang sudah kami terangkan tadi. Batasannya kan sini nggih. Awal tempat apa? Awal tumbuhnya rambut. Niku nek bisa agak di kebelakangan sedikit ngeten. Yang dibasuh niki diluwi ngeten. Ke sana niki nggih diluwi rodok mburi mriki diluwi mriki. Kenapa? Kaidahnya ngeten. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi wajib. Maksudnya ngeten. Nek kemepetan khawatir nanti ada sebagian anggota wajah yang tidak kena air. Tapi nek dilebihkan itu sudah pasti nomor kena semua. Ampun pelit-pelit ngeten nggih. Karena termasuk nanti di hari kiamat bahwa umat Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis disebutkan yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Jadi nanti di hari kiamat niku ciri khas umat Kanjeng Nabi adalah napa? Punya cahaya ghurrah niku cahaya di ubun-ubun. Terang, benderang. Muka kita terutama ubun-ubun ini akan terang bercahaya. Oh, dari jarak jauh wah itu umat Kanjeng Nabi nih. Calon orang-orang sing bakal bahagia niku nanti mukane keninge ubun-ubune bercahaya, Pak. Jadi misalkan ada seorang muslim tidak pernah wudu di dunia sampai mati, maka nggak akan pernah punya cahaya. Tidak punya cahaya untuk sebagai tanda umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Merugi sekali nih. Oleh karena itu kalau misalkan panjenengan mendapatkan tetangga, sahabat, teman siapapun nggih kerabat ingkang daring salat monggo diajak salat. Mumpung tesih napa kita diberi kesempatan umur oleh Allah supaya nanti di akhirat mboten menyesal. Lah iki umat Kanjeng Nabi apa kudu ndak punya tanda wae mboten enten cahayane babar blas. Niki muka nggih? Paham sampai niki? Nggih. Setelah muka membasuh muka nggih sebentar kula terangke masalah membasuh. Lagi. Waktune enggak cukup. Setelah membasuh niki maksudnya ngeten. Membasuh itu adalah dalam bahasa Arab namanya al-ghuslu. Ghuslu niku airnya mengalir, Pak. Jadi ampun ngeten. Jenengan misalnya membasuh muka mung dilap, tangane basah dilapke ndak sani. Karena membasuh niku harus air itu mengalir ngeten. Ya. Enten air mengalir di anggota wajah niku sing harus dibasuh niku. Jadi jenengan misalkan cuma dilap, tangane basah dilapke, ndak ada air mengalir, itu tidak sah. Itu namanya bukan membasuh tapi mengusap. Dan nek mengusap nanti kepala. Paham nih? Paham nih? Perbedaan nih. Ampun sampai diusap nek wajah nih. Setelah mengusap kepala, setelah membasuh wajah, yang kelima apa? Membasuh apa? Tangan. Tangan iki panjenengan gatekaken nggih. Tangan yang dimaksud dalam
ayat surah Al-Maidah ayat wudu niku ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Tangan niku mana yang diperintahkan untuk dibasuh ketika wudu? Dari ujung jari niki sampai siku. Siku niku diikut dibasuh. Siku niku sikut. Niki ya siku. Jadi ketika membasuh tangan niku dari ujung jari terus dibasuh sampai siku, Pak, sampai sikut. Niki wajib, sikut wajib kena air. Kalau panjenengan sikutnya pas wudhu tidak kena air, wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Jadi yang dicincingke tenan ngeten nek pas wudhu. Nek biasanya mboten dicincingke tenanan iku sok malah mboten kena wudhu. Dicincingke ngeten. Supaya memang napa? Kena air wudhu. Sampai ujung-ujung jari. Kanan dulu ya 3 kali. 1. Niki nggih dibasuh airnya harus mengalir, Pak. Membasuh niku airnya mengalir. Grucuke 1, 2, 3. Nanti yang kiri nggih ngoten. Ampun dilap jika banyu epek-epeke niki basah mung dilap mboten sah niku. Nek anu malah ngangge tisu, tisune dibasahi dilapi tok mboten sah. Karena niku mengusap bukan apa? Membasuh. Pun tangan paham niki? Lah, ketika membasuh tangan usahakan ngantos naik, Pak. Aduh, buka mulai. Jadi ampun ngepres pasikut tok, tapi mang naikkan ke lengan atas. Niki napa jenenge basa Jawa? Lengan sama nggih. Lengan atas mang masukke sampai dugi dhuwur ngeten iki. Ampun ngepres tok ning sikut tapi munggah mriki. Jadi tekan mriki dikai banyu. Sebab napa? Sebab dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Kula waca nggih hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, suatu ketika Abu Hurairah niku ketika wudu pas membasuh tangan niku sampai lengan atas. Sing dibasuh niku munggah. Sikut, dhuwur sikut. Niki nggih sampai lengan atas. Ketika membasuh kaki nanti juga sampai betis di atas mata kaki. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan hakadha ra'aitu wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Demikian aku melihat Nabi juga seperti ini. Jadi Nabi itu juga wudunya kalau membasuh tangan sampai atas. Nek membasuh kaki sampai atas mata kaki sampai betis. Niku apa? Yang menyaksikan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mengatakan Nabi kalau wudu ya seperti yang aku praktekkan niki. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, kita di hari kiamat tangan kita ini akan bercahaya. Jadi panjenengan kalau bisa cahaya niku ditambah, jangan hanya disikut tapi sampai mriki. Kaki nek membasuh kaki niku nggih sampai betis. Ampun mung di mata kaki, tapi sampai atas. Jadi kaki kita, tangan kita, ubun-ubun kita akan bercahaya kelak di hari kiamat sebagai tanda wudhu kita. Karena pengaruh bekas wudhu kita sebagai tanda umatnya baginda Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kula selesaikan dulu ya. Tadi napa? Tangan. Sampun paham? Sampai niki tak paham nggih? Ya, ringkas dulu. Nanti kurangannya minggu depan. Setelah tangan terus napa? Mengusap kepala. Lah ini nek mengusap, mengusap niki Pak, mengusap niku epek-epek panjenengan tangan bagian dalam niku dibasahi, diusapkan, ngeten. Dibasahi, niki basah kan? Pun basah teles. Diusapkan ke kepala ngeten. Nah, carane ngeten ke belakang. Nggih, terus balik ke depan. 3 kali. 1 2, 3.
niku yang paling sempurna. Dan khurujan minal khilaf itu sudah keluar dari khilaf ulama. Pulang ngeten. Sebagian ulama mewajibkan yang diusap kepala niku harus semua dari depan sampai belakang. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Enten ulama lain yang mengatakan nggak harus semua. Saupilnya wes cukup. Jadi ini dibasahi sudah cukup. Niku pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi Imam Syafi'i walaupun sebagian kepala sudah cukup, itu tetap menganjurkan semuanya supaya lebih sempurna. Karena kalau sempurna semua dari depan sampai belakang itu ulama sepakat bagus, ulama sepakat itu lebih afdal. Tapi misalkan jenengan nanti kok ada yang loh kok enek wong Islam kok wuduke mung pas kepala mung diusap sebagian, nggih ampun disalahke, itu ada dalilnya. Itu mengikuti Imam Syafi'i karena apa? Ayat wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, bi harfu ba dalam ayat itu dimaknai atau ditafsiri al-ilsaq. Al-ilsaq ini maksudnya nggih seperti itu tadi. Dan Nabi dalam hadis yang sahih pernah wudhu niku hanya mengusap ubun-ubunnya, Pak. Enggak mengusap seluruh kepala. Tapi di sini saya sampaikan yang sempurna mawon dari depan ke belakang sempurna. Niku lebih afdal dan saya sampaikan tata cara yang paling afdal. Ya cukup yang semampunya. Kalau ada mungkin wanita rambutnya panjang ya sampai bokong. Ya yang depan iki mawon si gini. Yang di sini sampai sini. Nah, itu kan itu jadi nganu rambut ya itu berat. Jadi maksudnya ngeten ya, karena ini kan saya sampaikan supaya nanti ngeten, supaya kalau kita melihat ada kok ya ada yang wudu cuma ngusap kepalanya cuma bagian depan tok, ya itu ya bener. Yaitu mengikuti Imam Syafi'i. Dalilnya napa enten hadis Nabi sallallahu masaha binasiyatihi wa ala imamati. Hadisnya dalam sahih Bukhari Muslim. Nabi itu pas wudu pernah mengusap ubun-ubune tok, Pak. Ubun-ubun kan ngeten. Sebagian ulama mewajibkan semua, ya sudah gampang ya sudah diusap kabeh aman. Penaman. Pinten 3 kali. Setelah kepala, kemudian telinga 3 kali. Setelah itu saya singkat mohon nggih, membasuh kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali. Niki membasuh nggih, kaki ampun diusap, tapi dicuci, dibasuh, harus airnya mengalir. Yang fardu kaki niku mata kaki, Pak. Ngertos mata kaki mboten? Napa? Polok. Mang cekel poloke masing-masing. Sing samping niki lho. Enten poloke kan. Nah niku dari polok ke bawah niku wajib sing fardu dibasuh ketika wudu. Tapi diusahakan yang dibasuh ampun pas poloke tok, tapi di atas. Jadi betis ini ikut dibasuh. Supaya nanti di hari kiamat cahaya kita napa lebih sempurna. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai dan ditutup dengan doa. Doanya ngangkat tangan seperti ini, menghadap kiblat kalau bisa. Doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Doane ngoten. Nggih, pun apal dereng? Pun apal dereng? Dereng apal? Wah, mosok mboten. Harus hafal nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Niku doa sudah wudu, dibaca menghadap kiblat sana, terus
pun selesai. Sementara itu yang saya sampaikan nanti pernik-perniknya. Jadi yang penting jenengan sudah bisa mengerti cara wudhu yang sempurna itu seperti apa. Nanti pernik-pernik hukumnya niku nanti saya sampaikan setelahnya atau lain waktu. Oke, dari tadi nanti kalau telinga niku yang wajib niku kepala, kalau telinga niku tidak wajib. Karena hadisnya al-udhunani minar ra'si niku telinga, dua telinga itu termasuk kepala niku hadisnya dhaif. Jadi telinga niku tidak wajib. Tapi menurut sebagian ulama wajib. Tapi tadi sudah saya sampaikan tata caranya. Oke, kurang lebihnya nanti insya Allah saya sampaikan lain waktu. Pengelompokan sing rukun, syarat rukun sama niku nangis sunnahnya wudhu, yang masuk sunnah sing mana saja. Kemudian pembatal wudhu, lain waktu saya sampaikan masalah pembatal wudhu. Sing membatalkan wudhu niku apa saja, insya Allah saya sampaikan lain waktu. Kemudian di sini saya tutup dengan ini. Mungkin banyak yang bertanya juga. Misalkan kita sudah mandi, apakah perlu wudhu? Nek sudah mandi apa? Perlu wudhu? Tidak. Ngeten. Kalau mandinya niku mandi wajib, mandi junub, mandi janabah. Maaf, misalkan kita suami istri berkumpul, kemudian kan junub niku. Itu mandi, kemudian mandi junub, mandi janabah, maka pas kalau dia sudah mandi junub, mandi janabah itu tidak perlu wudhu. Dengan syarat ketika mandi tidak terjadi atau melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi nek menjenengan pas mandi junub niku ada melakukan pembatal wudhu, ya batal wudhunya. Nanti mau sholat wudhu, harus wudhu. Maksudnya ngeten, misalnya jenengan mandi junub, pas di tengah mandi niku jenengan kencing niku batal wudhu tidak? Batalkan, berarti niki nanti mau sholat harus wudhu. Paham? Maksudnya paham ya? Ya. Jadi ketika kita mandi besar, mandi junub, dan ketika mandi itu tidak melakukan atau tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, maka setelah mandi kalau mau sholat tidak perlu wudhu. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang masalah ini. Nek sudah mandi apa perlu wudhu? Nabi bersabda, ayyul wudhu a'am minal ghusli. Wudhu mana yang lebih sempurna dari mandi. Jadi ini keterangan tentang masalah ini. Tapi nek mandi biasa bukan mandi junub, mandi biasa walaupun keramas tapi mandi biasa itu tidak boleh dan tidak bisa menggantikan wudhu. Jadi jenengan mandi biasa tok, keramas mandi biasa tapi atau ngebyur dari ujung rambut sampai ujung kaki digebyur, mau sholat ya wajib wudhu. Nek mandi biasa. Tapi nek mandi wajib, mandi janabah kan mandi toharoh, mandi bersuci niku kalau tidak terjadi hal yang membatalkan wudhu maka tidak perlu wudhu. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Oke. Insyaallah nanti kekurangannya akan saya sampaikan lain waktu. Hal-hal yang pernik-perniknya ini supaya ini saya sampaikan dulu seperti ini supaya mudah dipahami oleh jamaah sekalian. Kita akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.